Oke, selamat malam anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana kalian menginput bukti memorial pada UD Buana ke dalam aplikasi komputer Mayop versi 19. Selamat menyaksikan dan selamat mencoba. Kita langsung saja ke dokumen memorial yang pertama, di mana terjadi pada tanggal 31 Desember 2018. Nah, di sini telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta periodenya 31 Desember 2018. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Langsung saja kita buka banking, reconcile account. Di sini kita pilih cash in bank. Ibu harus menjelaskannya pelan-pelan ya, karena ini agak rumit. Jadi kalian tolong perhatikan. Bank statement date-nya kita tulis sama 31 Desember 2018. Nah, jika setelah muncul seperti ini, nah, dan ini out of balance-nya itu masih terisi, bagaimana cara out balance-nya itu 0. Jadi langkahnya yaitu kita checklist nih, yang ada checklist yang di sini kita checklist, kita tekan aja sampai out balance-nya itu 0. Jadi kalau misalnya out balance-nya itu masih ada nominalnya, berarti kalian harus mengulang lagi. Kalau sudah seperti ini out balance-nya 0, kita reconcile lagi. Jadi yang perlu kali ingat, reconcile-nya 2 kali ya. Setelah itu kita pilih action, terus kita pilih bank entry. Nah, di sini kalian harus mengisi bank entry-nya. Amount-nya berapa? Jumlahnya bank service change. Yang pertama nih, service change adalah 250.000. Setelah itu ID-nya BM 12-1. Nah, ini kita isi bank service change. Memonya beban administrasi bank. Yang kedua, interest earned. Nah, ini sebesar Rp5.320.000. ID-nya BM 12-1. Tanggalnya sudah sama. Income account-nya adalah interest revenue nih, interest revenue. Memonya pendapatan bunga. Kalau udah seperti ini, kita record. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kita cancel. Coba kita lihat jurnalnya. Di tanggal 31. Nah, nih sudah ada jurnalnya. Oke, kita close. Kita lanjut ke dokumen kedua. Dokumen kedua ini dimana terjadi penyesuaian persediaan akhir, stok supplies, beban sewa, beban asuransi, sama taksiran kerugian piutang. Jadi yang perlu kalian ingat, persediaan ini di sini 4.850 tidak langsung kita input ke dalam komputer aplikasi Mayop. Jadi kita harus melihat dulu berapa jumlah persediaan atau store supplies dalam satu periode yang kita kerjain di sini ya. Tapi sebelumnya kita masuk lagi, tapi tidak lagi ke banking, kita ke account, record journal entry. Nah, di sini general jurnalnya sama, BM 12-1. Tanggalnya 31 Desember 2018. Memonya ini kita isi data penyesuaian akhir periode. Nah, untuk mengisi kartu persediaan ini sudah Ibu bilang tadi, jadi kita harus melihat
jumlah store surplus dalam satu periode yang sudah kita kerjakan. Caranya yaitu kita list, klik, terus account. Nah, di sini kita lihat store surplus sebesar 10.700.000, kita kurangin 4.850.000 rupiah. Biar kalian itu mudah mengingatnya, Ibu tuliskan di sini. Store surplus sebesar 10.700.000 rupiah, ya kan? Terus di soal kita lihat persediaan akhir store surplus dinilai 4.850.000 rupiah. Persediaan akhir di soal 4.850.000 rupiah. Nah, jadi hasilnya ini berapa? Kita kurangin. Jadi hasilnya 5.850.000 rupiah. Jadi kalau sudah ketemu hasil akhirnya, kita bisa menginputnya ke dalam komputer Mayop ya. Jadi kita close. Yang pertama adalah store surplus expense, bukan store surplus ya, store surplus expense 5.850.000 rupiah terhadap store surplus. Nah, sama. Setelah itu transaksi yang kedua, persediaan sudah sekarang beban sewa. Jadi beban sewa itu adalah rent expense. Kita cari rent expense di kode manakah? Maaf, kita cari 1.600. Rent expense kode 6. Rent expense sebesar 2.500.000 rupiah terhadap prepaid rent. Di kredit. Yang kedua adalah beban asuransi. Asuransi expense terhadap asuransi prepaid asuransi sebesar 1.250.000 rupiah. Nah, jurnal yang keempat, yang terakhir, sama aja, taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo per 31 Desember 2018. Jadi langkahnya sama dengan yang di poin 1, tapi bedanya taksiran kerugian piutang ini yang kita lihat adalah dari akun receivable atau piutangnya. Jadi kita buka list akun receivable sebesar 709.500.000 rupiah. Jadi biar kalian tuh ingat receivable, kita perlu mencatatnya di sini ya, 709.500.000 rupiah. Nah, ini tadi dikali 5% dari soal. Mana soalnya? Nih, 5% dari soal. Jadi kita kalikan 5%-nya. Nah, ini totalnya 35.475.000. 35 juta ya. Ini belum bisa kita masukin ke dalam komputer atau belum kita bisa entry dalam jurnal ya. Ini masih ada tahapannya lagi. Jadi 35.475.000 rupiah ini kita ambil lagi, kita kurangin ke allowance for debt.
Allowance for debt-nya berapa? 19 juta. Allowance for debt-nya adalah 19 juta. Jadi totalnya adalah 16.475.000 rupiah. Jadi bisa kita masukin ke dalam jurnal, yaitu bad debt sebesar 16.475.000 rupiah terhadap allowance atau penyisihan kerugian piutang sebesar 16. Nah, kalau sudah seperti ini, out value-nya udah 0, gimana cara mengenolkannya, Bu? Kita klik sembarang atau kita klik tombol tab di dalam keyboard kalian. Kalau sudah seperti ini, silakan kalian record. Nah, kita ke dokumen ketiga. Ke dokumen ketiga ini tidak ada kita harus membuka laporan dalam satu periode akuntansi tadi. Cukup kita mengisi ini ya ke dalam jurnalnya, yaitu account, jurnal entry sama BN 12-1, tanggalnya sama, memonya juga sama, data penyesuaian akhir periode. Nah, di sini adalah penyusutan equipment bulan Desember sebesar 1.250.000. Jadi, jurnal yang pertama adalah depreciation expense. Kita kebanyakan di kode 6 ya, sebesar 1.250.000 rupiah. Yang kedua adalah equipment kita cari equipment akumulasi depresiasi equipment sebesar sama transaksi untuk poin kedua gaji bulanan yaitu wages and salaries sebesar 3.500.000 rupiah terhadap expense payable sebesar sama ya, debit kredit. Yang kedua listrik telepon, berarti listrik telepon expense sebesar 2.200.000 rupiah terhadap expense payable. Kalau seperti ini kita record, kita lihat jurnalnya, coba kita lihat jurnalnya. Nah, sini sudah nih, sudah masuk semua yang tadi, terus ini udah kita close. Nah, sampai sini Ibu harap kalian mengerti ya langkah-langkahnya, kalian bisa pahamin. Kita lanjut ke dokumen transaksi 4. Ini agak ribet juga sama kayak dokumen transaksi nomor kedua tadi, dimana kita harus buka satu periode akuntansi yaitu di akun list yang sudah kita input ya. Jadi yang pertama itu poin pertama itu tentang PPN income dan PPN outcome. Jadi kita harus buka list dan account list ya. Di sini silakan kalian catat untuk liability yang kalian harus ingat dan harus, kalau kalian tidak ingat silakan catat di buku di coretan kalian. Jadi gimana nanti kalau untuk memasukin ke program Mayop itu kalian nggak harus buka lagi. Jadi yang pertama adalah PPN outcome sebesar 104.800.000 rupiah.
dan PPN income-nya sebesar Rp99.280.000. Jadi yang perlu kalian ingat, jika PPN income itu lebih besar daripada PPN outcome, jadi ada transaksi kalian yang salah. Mungkin dia di PPN-nya itu waktu pelunasan fakturnya, mungkin itu yang membuat kalian waktu menginputnya itu salah. Jadi PPN income itu harus lebih kecil daripada PPN outcome. Oke, baiklah kita langsung aja ke dokumen 4, yaitu account record journal entry, sama ya, BM 12-1, tanggalnya sama, memonya sama juga, penyesuaian akhir periode. Jadi yang pertama adalah PPN outcome sebesar Rp104.800.000. Nah, ini di debit ya. Nah, yang kedua adalah PPN income sebesar di kredit Rp99.280.000. Nah, yang di sini sisanya PPN payable di kredit sebesar Rp5.520.000. 5.520.000 ya. Nah, kalau sudah seperti ini jangan kalian rekod. Ada poin kedua yang harus kita hitung. Oh ya, di sini jika kita memakai PPh dengan tarif yang terbaru 28%, ini nanti hasilnya profit and loss-nya itu jadi minus. Jadi Ibu siasatin di sini ya, kita pakai tarif yang lama yaitu 5%. Jadi kita kalau memakai yang 28% nanti hasil profit and loss-nya jadi minus alias rugi, dan minusnya itu sekitar 336 juta. Jadi kita pakai tarif yang lama yaitu 5%. Caranya seperti apa? Ini kita menghitung bruto sebelum periode akuntansi dan sesudah periode akuntansi. Caranya yang pertama, kita lihat di sini list account. Nah, ini silakan kalian catat juga, kita buka di income ya. Sales kita ada berapa? Dan sales rating kita ada berapa? Ya. Jadi nanti hasil sales 1.601.300.000 ini dikurangi dengan sales return, income kita itu sebesar 1.551.300.000 ini. Nah, setelah sudah ketemu ini kita kurangin ke dalam sales di dalam soal atau sebelum periode 1 tahun. Paham nggak? Kalau tidak paham, kita coret-coret lagi ya. Di sini yang pertama, sales itu sebesar yang sudah kita catat tadi adalah 1.601.300.000 rupiah. Sales return sebesar 50 juta rupiah. Jadi kita kurangin 1 miliar ini, kita kurangi dengan sales return. Nah, ini hasilnya. Kita lihat tadi hasilnya sama kan? Nah, kalau sudah, dari hasil ini adalah bruto dalam peredaran bruto dalam 1 tahun. Peredaran bruto dalam setahun. Nah, sebesar ini.
Setelah itu, hasil dari ini kita kurangin dengan yang ada di soal. Kita lihat nih di soal ada berapa. Nah, yang ada di soal. Yang ada di soal sebesar 503.300.000 rupiah. Jadi kita bisa taruh sini 503.300.000 rupiah. Nah, seperti ini. Jadi peredaran bruto dalam 1 tahun ya kita kurangi dengan bruto pada awal tahun atau yang ada di soal. Jadi kita hitung atau kita kurangin ya hasilnya berapa. Nah, 1.048.000.000 rupiah ya. Ini belum bila kita masukin ke dalam jurnal ya, karena kita tadi menggunakan tarif yang terbaru yang lama yaitu sebesar 5% ya, sebesar 5%. Jadi kita kaliin 5%. Hasilnya berapa? Hasilnya 52 juta. Hasilnya sebesar 52 juta. Nah, ini hasilnya yang kita input ke dalam aplikasi ya. Jadi oke, baiklah kita masuk ke penjurnalan poin kedua. Yang pertama adalah income tax expense di kode 9 sebesar 52 juta rupiah. Dan yang kedua adalah income tax payable di kode 2 sebesar 52 juta. Nah, yang ketiga, yang tahun ketiga jurnal sama, income tax payable 52 juta terhadap prepaid tax. Nah, seperti ini. Kalau udah kalian record, sudah selesai dokumen memorialnya dari dokumen 1 sampai dokumen keempat. Karena kita lanjut ke persediaan atau inventory ya, karena di dalam soal itu metode yang digunakan adalah average. Ibu akan mengganti ke metode FIFO ya. Caranya coba perhatikan, persediaan kita atau inventory kita klik, langsung kita pilih count inventory. Di sini kalian countednya harus dinolin. Jadi hasilnya seperti ini, minus 22 dan minus 20. Kalau udah kita adjust inventory. Nah, di sini kita pilih cost of goods sold. Nah, kalau udah kita continue, nah di sini kita tulis tanggalnya 31 bulan 12 2018. Di sini penyesuaian, memonya diisi penyesuaian metode average ke FIFO. Nah, di sini kita bisa langsung isikan sesuai yang ada persediaan kita setelah transaksi ya. HPP yaitu 9 dengan harga 16.200.000 rupiah.
Yang kedua HPP dengan jumlah 12, harga Rp16.400.000. Yang ketiga adalah Dell 11 dengan harga Rp12.600.000. Oh ya, di sini jangan lupa kita pilih cost of goods sold semua ya. Nah, ini sama Dell dengan jumlah 11 dengan harga Rp12.400.000. Kalau udah seperti ini, kita pilih record. Selesai. Jadi ini transaksi bukti memorial 1 sampai 4 sampai metode average kita ganti ke VIVO. Semoga kalian bisa mengerjakan UKK dan Ibu harap kalian teliti atau memahami setiap detail transaksi yang ada di dalam soal. Oke, Ibu rasa cukup. Selamat berjuang di dalam UKK, tetap semangat dan jangan lupa belajar. Ibu akhirin, selamat malam, tetap semangat.